Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 482. Ribuan panah. Sejumlah besar orang mengikuti kekaisaran Gunung Naga dari Tianfeng dan melakukan perjalanan ke Zuiyue. Selama perjamuan, Lin Feng mempermalukan 7 utusan Tianfeng satu demi satu, bahkan membunuh 2 dari mereka. Pada malam hari setelah perjamuan, 18 kultivator lapisan Zuanji telah muncul dan mencoba membunuh Lin Feng dengan formasi pedang. Tetapi pada akhirnya mereka benar-benar gagal. Kemampuan bertarung Lin Feng terlihat jelas di danau Xiangjiang. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di Zuiyue. Orang-orang tidak dapat membayangkannya, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi dan tidak ada yang bisa memprediksi setelahnya. Di luar kota kekaisaran, ribuan kilometer jauhnya sesuatu yang menakjubkan juga telah terjadi. Tempat itu hancur sepenuhnya, namun berita itu belum tersebar hingga ke kota kekaisaran. Sekte terkuat di negara itu, Sekte Haoyue, telah hancur sepenuhnya. Pada hari itu, 10.000 kavaleri lapis baja Jizye telah memasuki wilayah Sekte Haoyue dan memusnahkan semua yang ada di depan mereka. Darah mengalir seperti sungai. Seluruh sekte telah hancur dan Sekte Haoyue akan lenyap dalam sejarah. Terlepas dari beberapa orang yang berada di luar dan beberapa berhasil melarikan diri, semua orang terbunuh tanpa ampun. Seluruh sekte telah menjadi sungai darah. Pembantaian itu berlangsung sepanjang hari. Ketika senja tiba, gagak hitam dan elang ganas terbang di sekitar wilayah Sekte Haoyue dan terkadang menukik ke bawah untuk memakan daging mati dari tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Matahari yang terbenam cahayanya terpantul di permukaan sungai darah, memberi kesan menakutkan. Pada saat itu pasukan yang menghancurkan sekte sudah dalam perjalanan ke lokasi berikutnya. Dalam rantai gunung di mana Sekte Haoyue berada, ada sekelompok orang yang berkumpul di sekitar untuk melihat hasil dari serangan itu. Mereka melihat tumpukan mayat dan sungai darah. Mereka merasakan suasana dingin di jiwa mereka. Ini adalah dunia kultivasi, kejam dan arogan. Mereka tentu saja tahu siapa pasukan itu. Pasukan Jizye milik Lin Feng dari kota Yangzhou. Selain itu, Lin Feng juga salah satu murid dari Sekte Yunhai. Di masa lalu, Sekte Haoyue telah berpartisipasi dalam pemusnahan Sekte Yunhai. Itu sudah seperti Sekte Haoyue pada saat itu. Pertumpahan darah. Lin Feng mulai membalaskan dendamnya. Di masa lalu dia hanya murid yang berbakat dari Sekte Yunhai. Tetapi pada saat itu dia sudah menjadi jenius yang terkenal di Zuiyue. Dia tentu saja ingin membalaskan dendamnya. Dia sangat membenci orang-orang yang menghancurkan sektenya. Sekte Haoyue tidak akan menjadi sekte terakhir dalam daftarnya. Itu hanya permulaan. Sebenarnya Sekte Haoyue bahkan bukan awalnya. Balas dendam baru saja dimulai. Ribuan kilometer dari Sekte Haoyue ada rantai Gunung Yunhai. Semua orang di rantai gunung dalam keadaan siaga penuh. Setiap jalan keluarnya mungkin sudah ditutup, kecuali yang menuju Black Wind Mountain. Setiap pintu masuk dan keluar lainnya pun ditutup oleh pasukan Jizye. Pasukan Jizye sudah ada di sana selama 7 hari. Selama 7 hari itu tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Hanya orang-orang yang berasal dari sekitar rantai Gunung Yunhai yang diizinkan untuk pergi. Itu telah dievakuasi oleh pengintai hampir secara keseluruhan. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan mati. Siapa yang berani tinggal? Pasukan Jizye itu datang untuk membalaskan dendam Sekte Yunhai. Jika ada yang berani membuat mereka marah, mereka akan mati. Di sekitar rantai gunung, pasukan Jizye dengan tenang menunggu. Mereka terlihat dingin dan tetap dalam formasi sempurna.
Beberapa orang, meskipun mereka telah meninggalkan rantai gunung, mereka tidak meninggalkan daerah sekitarnya. Mereka hanya berdiri dari kejauhan dan mengamati apa yang akan terjadi. Mereka ingin melihat apakah pasukan Cici benar-benar akan mengamuk. Pada saat itu di puncak rantai Gunung Yunhai, semua orang sangat ketakutan. Mereka sudah dikepung selama 7 hari dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka semua mungkin akan dibantai. Semua orang takut mati. Beberapa orang lebih takut daripada yang lain, tetapi pada akhirnya, ketika menghadapi kematian, semua orang akan takut. Tidak takut mati itu mustahil. Itu adalah naluri alami. Selain itu, mereka tidak bisa pergi. Jadi mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Penantian tersebut membuat mereka gila dan banyak orang sudah kehilangan harapan. Orang-orang yang tersiksa adalah orang-orang dari sekte Hao Yue. Orang-orang tersiksa adalah orang-orang dari sekte Hao Yue, Desa Gunung Es dan Salju, sekte Wanzhou dan halaman suci Sue Yue. Mereka telah membagi seluruh Gunung Yunhai dan mendirikan pangkalan militer di sana. Black Wind Mountain adalah tempat berburu yang sangat bagus dan sangat menarik untuk sebuah sekte. Mereka semua senang memiliki jalan ke sana. Tetapi pada saat itu Gunung Yunhai terlihat dan terasa seperti gunung malapetaka. Mereka ingin pergi tetapi mereka tidak bisa. Tiba-tiba situasinya menjadi kacau. Semua orang mencoba melarikan diri tetapi kavaleri mulai berlari ke arah mereka dengan formasi sempurna. Kavaleri lapis baja akhirnya mulai bergerak setelah mengepung mereka selama 7 hari. Apakah mereka akan menyerang? Semua orang ingin melarikan diri tetapi karena kavaleri Cici mereka semua dipaksa ke arah yang sama. Mereka didorong ke tengah lembah oleh kuda-kuda. Pasukan memaksa mereka semua untuk berkumpul di lokasi yang sama. Di tengah lembah itu ribuan orang mulai berdatangan. Mereka melihat ke kanan dan ke kiri, hanya untuk melihat lebih banyak orang berdatangan dari segala arah. Mereka semua semakin takut ketika mereka menyadari hal ini. Mereka tahu bahwa pasukan itu mungkin akan membunuh mereka. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka dikepung oleh pasukan yang kuat. Mereka tidak punya pilihan. Pada akhirnya banyak orang berkumpul di tengah lembah. Ketika mereka melihat ke tebing lembah, mereka bisa melihat pasukan Cici yang memandang rendah mereka. Mereka semua terlihat dingin dan melepaskan Ci yang mematikan ketika mereka semua meraih busur mereka. Jantung banyak orang berdebar kencang. Adegan ini mirip dengan apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu Duan Tianlang datang ke sekte Yunhai dengan sekte lain dan telah membantai sekte Yunhai. Sejarah terulang kembali. Namun di lembah tidak ada orang dari sekte Yunhai. Pemandangannya terlihat sama tetapi posisinya terbalik. Hanya mereka yang memusnahkan sekte Yunhai yang dipaksa masuk lembah. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa hal itu akan terjadi. Suasana itu sunyi, senyap, dan menindas. Di kejauhan suara siulan menyebar di udara. Sangat cepat dan semua orang melihat dua siluet itu datang. Itu adalah Lin Feng yang menaiki harimau bersayapnya. Pakaiannya putih yang murni berkibar ditiup angin. Saat itu dia melihat ke bawah ke arah lembah. Binatang itu berwarna merah terang seperti api dan memiliki 2 sayap raksasa. Semua orang takut dengan binatang buas itu. Semua orang melihat ke arah siluet itu di langit. Namun yang membuat orang lebih ketakutan daripada harimau bersayap adalah ketika mereka mengenali orang yang menaikinya. Lin Feng telah kembali. Dia datang untuk membalaskan dendam sekte Yunhai. Beberapa tahun sebelumnya, dia adalah murid tingkat rendah dari sekte Yunhai. Dia baru saja menembus kelapisan Lingqi. Sekarang, dia seperti bintang yang membara di langit. Dia telah menjadi markis dari kota Yangzhou. Cici Markis memiliki pasukan yang kuat di bawah kendalinya.
Dia juga mengendarai binatang tingkat Yuan yang menakutkan, dan sekarang telah kembali ke Sekte Yunhai dengan kekuatan yang luar biasa. Jika Sekte Yunhai masih ada, kembalinya Lin Feng akan sangat menakutkan. Namun Sekte Yunhai telah dimusnahkan, dan Lin Feng ingin melakukan pembantaian kepada mereka yang bertanggung jawab. Lin Feng telah kembali untuk membalas dendam. Lin Feng tidak terus menatap orang-orang itu. Sebaliknya dia melihat ke arah rantai gunung. Dia bisa melihat semua tempat yang dia ingat di masa lalu. Tetapi hanya kedinginan yang memenuhi matanya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dia perlahan-lahan menoleh dan melihat ke arah lembah, ngarai badai. Ada arena di tengah. Itu adalah arena hidup dan mati. Lin Feng bisa mengingat waktunya ketika dia berada di ngarai badai dan arena hidup dan mati. Pada saat itu dia bisa mengingat dengan jelas semua orang yang sudah lama meninggal. Dia mengingat bagaimana Liu Fei mengejarnya. Dia bisa mengingat pelindung Kong yang melindunginya bersama dengan senyum ramah pelindung Bai. Lin Feng menatap kerumunan di ngarai badai. Dia membenci mereka semua. Orang-orang itu seperti hama di mata Lin Feng. Dia melihat mereka dengan cara yang sama ketika mereka melihat Sekte Yunhai di masa lalu. Lin Feng perlahan mengangkat tangan dan dalam sekejap, suara siulan yang keras menyebar di udara bersamaan dengan Qi yang mematikan. Ribuan anak panah ditembakkan ke udara, mengarah langsung ke orang-orang dalam lembah. Semua orang di dalam lembah panik. Mereka ketakutan ketika mereka melihat awan panah jatuh dari langit. Mereka semua sangat ketakutan. Di dunia tanpa hati itu, orang tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh mereka. Darah adalah satu-satunya cara untuk membayar kembali darah. Lin Feng hanya mengangkat tangannya ke udara dan ribuan panah dilepaskan ke udara. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.